Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini tanggal 29 Maret tahun 2020 kita bisa berjumpa lagi dengan seluruh jemaat keluarga besar Gereja Misi Injili Damai Indonesia Hong Kong. Bapak Ibu Saudara semua di rumah masing-masing, kita bersyukur walaupun kita tidak berjumpa dalam gedung gereja, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan. Bahkan iman kita semakin naik, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin taat. Mari kita buka dalam Yohanes pasalnya ke-19 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tema kita minggu ini, hari ini, adalah perkataan salib yang kelima, aku haus. Apa arti kata aku haus ini, Bapak Ibu Saudara? Kalau saya mengatakan aku haus, nah Bapak Ibu Saudara semua pasti langsung punya ide, ya sudah minum saja, kan begitu. Ya, atau mungkin kalau di dalam keseharian kita, semua kita lah pasti merasakan aku haus. Kita semua merasakan haus, kita semua tahu apa itu haus. Tetapi kenapa kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Yang pertama, kita mau belajar bahwa ini adalah perkataan yang luar biasa, dahsyat, ada makna yang dalam. Ada makna rohani, kita bisa belajar di dalamnya. Perkataan aku haus merupakan penggenapan nubuatan. Ini bisa kita lihat, ini ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ini menunjukkan bahwa semua proses peristiwa penyaliban, mulai dari pengadilan ketika Yesus diadili, mulai dari Pilatus sampai ke Herodes, sampai akhirnya disalib di Bukit Golgota, itu semua sudah dinubuatkan. Jadi tidak ada yang terjadi kebetulan atau serampangan begitu saja. Semua sudah dinubuatkan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa kedaulatan Tuhan. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Nubuat dalam perjanjian lama itu ratusan, lebih dari 300 sekian, bahkan mungkin 400-an nubuatan dalam perjanjian lama. Dan semuanya itu digenapi. Tidak ada satupun nubuatan yang tidak digenapi, termasuk juga kata aku haus. Di mana sih nubuatnya? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, di sini kita lihat bersama bahwa ribuan tahun yang lalu Daud sudah mengungkapkan dalam Mazmurnya bagaimana Mesias akan menderita. Bukan satu ini saja. Ada satu lagi, Mazmur 22 ayat 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 22 adalah merupakan Mazmur Mesianik. Nubuatan tentang Mesias nanti yang akan disalib. Dan ayat-ayat sebelumnya juga menunjukkan itu. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Kalau kita lihat dalam Matius dan Markus, Yesus menolak anggur asam yang dicampur dengan empedu. Dia tidak mau meminumnya. Karena menurut penelitian, kalau campuran empedu itu bisa mengurangi rasa sakit. Tapi Yesus tidak mau rasa sakitnya dikurangi. Dia mau melakukannya dengan sempurna.
Dia mau melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Bapa. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di sini, segala sesuatu yang ada, yang terjadi dalam hidup kita, atau peristiwa di dalam dunia ini, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun yang lepas dari kedaulatan Tuhan. Yang kedua, yang kita mau renungkan dari perkataan aku haus, ini merupakan seruan yang menggambarkan orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Dan di sini juga adalah seruan Tuhan Yesus yang merupakan puncak penderitaan Kristus di atas kayu salib. Kenapa saya mengatakan ini adalah puncak penderitaan Yesus? Karena sebelumnya Yohanes mengatakan karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Dan puncaknya adalah perasaan haus yang luar biasa yang ditanggung oleh Yesus, mengandung makna rohani bahwa itulah yang dialami oleh orang berdosa ketika dia tidak mau menerima Tuhan Yesus, ketika dia hidup dalam dosa, ketika dia menikmati kehidupan dalam kegelapan. Maka kita akan seperti orang kaya dalam kisah Lazarus. Kita melihat bagaimana peristiwa itu pada akhirnya orang kaya tersebut masuk dalam penderitaan kekal. Orang kaya tersebut masuk dalam neraka. Dan di situ jelas dikatakan bahwa dia sangat kehausan. Ini satu peristiwa yang mengingatkan kita bahwa kalau orang berada dalam neraka, dia akan merasakan kehausan yang luar biasa. Maka dia meminta kepada Lazarus yang ada di dalam pangkuan Abraham supaya dia bisa mencelupkan jarinya ke lidahnya yang sedang mengalami kehausan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus adalah air kehidupan. Di sini perkataan Yesus aku haus menggambarkan bagaimana orang berdosa membutuhkan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria yang berdosa, di situ disampaikan kalau dia hanya minum, sekedar minum air biasa, kalau dia hanya minum air jasmani, dia akan haus lagi. Tapi ada makna rohani. Kalau kita minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka dia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup di dunia ini, ya saya pernah mendengar satu kisah, dengar satu ibu pada waktu saya belum menikah dulu, waktu di kota Medan, dengan satu ibu yang kaya raya. Dia sampaikan seperti ini. Saat saya pengen mobil, waktu sudah dapat mobil, sekarang biasa aja. Pada saat saya pengen rumah, sudah dapat rumah 1, 2, 3, biasa saja. Ternyata biasa saja. Memang awalnya senang, tapi akhir-akhirnya biasa saja. Pada saat saya pengen uang banyak, saya kerja keras dan saya mendapatkannya, saya senang. Tapi itu kesenangan yang biasa saja. Tetapi pada saat saya berjumpa dengan Yesus, pada saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya benar-benar merasakan bahwa Yesus yang ada dalam diri saya itu melebihi segala sesuatu yang saya miliki.
melebihi dari rumah yang saya miliki, kata ibu tersebut. Dan ini benar adanya Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada yang bisa memuaskan manusia, tidak kekayaan, tidak apapun, bahkan semuanya itu tidak bisa memuaskan. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan jiwa kita. Maka dalam Mazmur 23, Raja Daud mengungkapkan, Engkau membawa aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Jiwa kita ini tidak bisa dipuaskan oleh apapun, Bapak Ibu Saudara. Kasih sayang pasangan kita terbatas, perhatian sahabat terbatas, keuangan kita memenuhi kebutuhan kita terbatas. Tapi kasih Yesus, kehadiran Yesus dalam hidup kita itu segala-galanya. Kehadiran Yesus tidak bisa digantikan oleh apapun. Kehadiran Yesus menjamin hidup kita. Kasih Yesus sempurna adanya kepada kita. Kasih Yesus mau menerima kita apa adanya. Kasih dunia ini bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Kasih pacar, ya, pacar kita mengasihi kita, wah itu terbatas. Orang tua kita, anak kita mengasihi kita terbatas. Walaupun ada peribahasa kasih ibu sepanjang jalan, tapi tetap terbatas. Kenapa? Karena usianya terbatas. Suatu saat dia akan dipanggil Tuhan. Tapi kasih Yesus kekal adanya. Perempuan Samaria, di situ dikatakan kalau Yesus sampaikan, Yesus katakan kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 tadi dikatakan, kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air. Rasa haus Yesus, perkataan aku haus di kayu salib, di situ menunjukkan kebutuhan kita akan Sang Juru Selamat. Kita membutuhkan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tidak berkorban di atas kayu salib, siapa yang akan menyelamatkan kita? Siapa yang bisa membawa kita ke surga kalau bukan Yesus sendiri? Tidak ada. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita semuanya adalah orang-orang yang dihukum, orang-orang yang akan merasakan kehausan luar biasa di neraka nanti, seperti orang kaya dalam kisah Lazarus. Kita membutuhkan anugerah Allah. Seruan aku haus menggambarkan kita ini orang berdosa yang harusnya dihukum, yang harusnya merasakan kehausan luar biasa di neraka nanti. Tapi oleh karena Yesus sedia berkorban untuk kita, karena Yesus rela mati untuk kita, karena Yesus digantung di atas kayu salib, mati bagi kita, maka kita diselamatkan. Ketika kita menerima Yesus dalam hidup kita, kita minum air kehidupan. Yang ketiga, sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus mempunyai tujuan. Perkataan aku haus, yaitu puncak penderitaan Yesus di atas kayu salib, itu punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang luar biasa, yaitu kelepasan kita dari dosa. Penderitaan yang kita alami di dunia ini belumlah seberapa dibanding penderitaan Yesus. Kalau penderitaan Yesus punya tujuan yang sangat mulia, yaitu kelepasan kita dari dosa, maka kalau kita menderita di dunia ini, itu Tuhan juga punya maksud. Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah punya tujuan yang buruk dalam hidup kita. Aduh, orang Kristen masih menderita ya Bu? Oh tentu.
Karena kita bukan hanya saja dikaruniai untuk percaya, tapi kita juga dikaruniai untuk menderita. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita bukan hanya dipercayakan untuk menerima anugerah Tuhan, tapi kita juga dipercayakan atau dikaruniai untuk menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus. Ini perlu digarisbawahi. Jadi bukan menderita karena kesalahan kita. Misalnya saya mencuri, lalu saya dihukum. Nah, itu wajar. Itu bukan menderita untuk Tuhan, tapi menderita karena salah saya sendiri. Kalau kita menderita karena salah kita sendiri, bertobat Bapak Ibu Saudara. Dulu dalam pelayanan saya, ada anak muda yang mengatakan, wah, uang saya tidak ada, orang tua tidak peduli sama saya, hidup saya kacau balau, makanya saya mending menjadi preman saja. Saya bilang, coba evaluasi, mungkin ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Ya iyalah, kalau kita tidak kerja, bagaimana kita bisa punya uang? Kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, bertobatlah. Tapi kalau sebagai anak Tuhan, kita menderita karena nama Yesus, kita menderita karena melakukan kebenaran, bersyukurlah. Karena Tuhan bilang, Dia tidak tinggalkan kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji firman Tuhan. Jadi kalaupun kita harus menderita karena ikut Yesus, itu firman Tuhan sudah sampaikan. Kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kamu akan dianiaya oleh karena namaku. Dan dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Kalau kamu mau mengikut aku, menjadi muridku, kamu harus pikul salib. Jadi artinya sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita akan mengalami penderitaan. Kita akan pikul salib oleh karena nama Yesus. Tapi bersyukurlah. Ada banyak anak-anak Tuhan di dunia ini yang menderita. Ada yang tidak bisa beribadah oleh karena dianiaya, oleh karena gerejanya dibakar. Ada yang ditinggalkan orang tuanya. Ada yang tidak dianggap anak lagi. Ada yang tidak mendapat warisan. Ada yang diusir dari rumahnya. Ada yang dipukul. Ada yang disiksa. Ada yang dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Banyak Bapak Ibu Saudara. Kesaksian-kesaksian yang kita jumpai, anak-anak Tuhan itu menderita oleh karena nama Yesus. Dan Tuhan bilang, memang kita semua akan menderita. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus, di akhir hidupnya mereka mengalami penderitaan. Ada yang disalib terbalik. Rasul-rasul Yesus, akhir hidup mereka semua mengalami penderitaan karena nama Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami penderitaan, ingatlah akan penderitaan Yesus. Yesus menderita untuk melepaskan kita dari dosa. Dan kalau kita diizinkan mengalami penderitaan, itu ada maksud Tuhan yang mulia. Kalau saat ini mungkin kita menderita dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, mungkin kita merasa tertekan, mungkin penderitaan kita lain-lain. Saya sudah berdoa ibu untuk anak saya supaya bertobat, terima Tuhan Yesus, tidak juga bertobat-tobat. Saya sudah berdoa untuk suami, saya berdoa untuk istri, saya berdoa untuk sahabat, untuk apa, banyak sekali. Lalu kita merasa kita tertekan.
atau mungkin di kantor, atau mungkin dalam pekerjaan kita di lapangan, dimanapun, mungkin kita mengalami dicerca, dihina. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah punya rencana yang buruk dalam hidup kita. Percayalah Dia selalu menyertai kita. Dia mengerti penderitaan kita, karena Dia sudah terlebih dahulu menderita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel. Dia tahu betul penderitaan dan kesulitan kita, apapun yang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin saat ini dunia sedang digoncang dengan virus corona. Banyak orang sulit mendapatkan masker, banyak orang sulit mendapatkan hand sanitizer, usaha-usaha banyak yang bangkrut, restoran banyak yang tutup di Hong Kong ini, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Berimbas kepada banyak orang secara ekonomi, bahkan dunia katanya akan menuju resesi. Tapi kita anak Tuhan selalu punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana yang indah dalam semua peristiwa yang kita alami. Murid-murid Tuhan Yesus, pada saat Yesus menderita, semua kocar-kacir. Mereka belum mengerti mengapa gurunya mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi pada akhirnya mereka mengerti. Pada saat Yesus menampakkan diri setelah peristiwa penyaliban, dan pada saat Yesus bangkit, lalu kemudian naik ke surga, murid-murid akhirnya mengerti. Dan mereka menjadi orang-orang yang militan, memberitakan Injil kemana-mana. Injil tersebar melalui kesaksian mereka. Dan hendaknya dengan kesulitan, penderitaan yang kita alami, kita terus memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Jangan berhenti memberitakan Injil, jangan berhenti memberitakan kasih Tuhan. Teruslah menggemakan tentang Yesus, juru selamat kita. Beritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka yang menderita. Beritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka yang tidak punya harapan. Beritakan kasih Tuhan kepada mereka yang mengalami tekanan hidup, kesulitan, atau apapun itu. Karena hanya dalam Yesus ada harapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengakhiri khotbah saya hari ini, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, itu Tuhan punya maksud yang mulia. Tuhan punya maksud yang baik dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.